Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrunada, NRP 059. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang malaria. Jadi, malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium yang merupakan parasit obligat intraeritrosit. Plasmodium sendiri terbagi menjadi beberapa spesies, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, dan Plasmodium malaria. Masing-masing dari spesies ini akan menyebabkan gejala klinis yang berbeda, yang mana Plasmodium falciparum itu akan menyebabkan gejala klinis yang lebih berat dibandingkan spesies yang lainnya, sehingga komplikasi yang terkait dengan malaria itu biasanya disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Malaria mempunyai vektor yaitu disebut dengan nyamuk Anopheles. Kemudian untuk patofisiologinya, nyamuk Anopheles akan membawa sporozoid yang terletak di dalam kelenjar salivanya ke dalam tubuh host ketika nyamuk tersebut menggigit host. Kemudian nanti sporozoidnya itu akan masuk ke hepatosit, kemudian di hepatosit itu dia akan melakukan replikasi, selanjutnya akan membentuk skizogoni. Lalu setelah itu hepatositnya akan mengalami ruptur dan nanti melepaskan merozoid. Merozoid selanjutnya akan menginvasi sel-sel darah merah, kemudian nanti dia juga akan bereplikasi di sel darah merah, sehingga nanti membentuk skizogoni kembali dan sel darah merahnya itu akan lisis melepaskan merozoid. Merozoid yang terlepas dari sel darah merah akan menginfeksi sel-sel darah merah lain di sekitarnya. Selain itu, lisis dari sel darah merah juga akan menyebabkan pelepasan GPI atau glikofosfatidinosil dan juga hemozoin. GPI ini merupakan komponen membran dari sel darah merah yang sudah rusak, serta hemozoin itu adalah pigmen hemoglobin yang dicerna oleh plasmodium. Selanjutnya, pelepasan dari GPI dan juga hemozoin ini akan menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi oleh makrofag, yaitu interleukin 1 beta dan juga TNF-alfa, sehingga terjadi demam, nyeri sendi, pusing, mual, dan juga muntah, yang merupakan gejala klinis dari malaria. Selanjutnya, invasi sel darah merah oleh parasit juga akan menyebabkan terbentuknya protein permukaan pada sel darah merah, sehingga sel darah merah tersebut dapat menempel pada endotel dan membentuk roset. Roset ini terbentuk ketika sel darah merah yang terinfeksi oleh parasit menempel dengan sel darah merah yang normal. Nah, pembentukan roset dan juga penempelan pada endotel itu akan menyebabkan terbentuknya blood clot, sehingga terjadi obstruksi dari pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan hipoksia jaringan. Hipoksia jaringan ini apabila terjadi di organ tertentu, itu akan menyebabkan komplikasi seperti cerebral malaria ataupun komplikasi dari ginjal dan juga komplikasi pada plasenta yang terjadi pada wanita hamil. Kemudian karena adanya pembentukan roset itu akan menyebabkan sel darah merahnya menjadi rapuh, baik yang sel darah merah normal maupun sel darah merah yang sudah terinfeksi oleh parasit. Sehingga karena sel darah merahnya itu rapuh, maka dia akan didestruksi oleh makrofag yang ada di lien, yang menyebabkan terjadinya anemia. Lalu selanjutnya ini adalah gambaran makroskopik dari otak seorang pasien yang mengalami cerebral malaria. Cerebral malaria ini merupakan komplikasi dari malaria yang disebabkan oleh adanya kongesti pembuluh darah di otak karena invasi dari parasit malaria. Di sini bisa terlihat adanya edema masif dan juga kongesti pada otak pasien.
Dan selanjutnya ini adalah gambaran mikroskopiknya, yang mana bisa dilihat adanya kongesti kapiler pada otak yang mengandung banyak eritrosit yang terinfeksi oleh parasit yang disebut dengan trofozoit. Kemudian eritrositnya ini mengandung pigmen hemozoin yang terlihat sebagai bintik-bintik kehitaman. Pigmen hemozoin itu adalah pigmen hemoglobin yang sudah dicerna oleh parasit malaria, sehingga nanti dia bisa terlihat seperti bintik-bintik hitam. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini saya melampirkan referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.